Satu bangku Oh, doang. jadi kayak delman kerajaan zaman dulu. Iya. Yang cuman ada buat dua lah ya, kanan Iya. kiri gitu. Betul. Oh, Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Dwi Setiabudi, biasa dipanggil Duai. Ini adalah YouTube pertama gue, yaitu Tersembunyi. Di YouTube ini kita menceritakan segala sesuatu yang tidak terlihat dan tidak kasat mata, yaitu horor. Bersama gue ada narasumber, yaitu Bang Zaki. Dia ingin menceritakan sebuah pengalamannya tentang festival. Oke Bang Zaki. Jadi gimana Bang? Lu mau ceritain pengalaman lu ke Kediri waktu festival apa tuh Bang? jadi tahun 2017. 2017? 2017 itu memang festival. Bagi festival musiknya itu musik Islam. Ya kalau bisa dibilang kayak semacam marawis gitulah. Iya. Nah, di situ memang lagi ada kesempatan buat ke Jawa Timur. Itu ke Jawa Timur. Nah, kita juga sebelumnya juga nggak pernah ngelihat apapun dari masih kecil, ya agak bisa ngelihat. Sebelumnya gue mau nanya Bang, lu berapa orang ke sana Bang? Dari Jakarta? Dari Jakarta itu sekitar 12 orang, selama banyak juga ya. Naik apa tuh? Awalnya naik kereta sekitar 12 jam. 12 jam perjalanan. Oke, lanjut Bang. Nah, itu kalau kurang lebih 1 minggu. Dengan perjalanannya yang memang beda kota. Pertama ke Madiun. Rapi ke Madiun. Nah, di Madiun itu karena kita ber-12 dan kebanyakan kan kita ada komunitas juga di luar Jawa, itu ada komunitas. Nah, di situ juga dijamu dengan baik. Dari Madiun menuju ke tempat yang lu mau kunjungin itu. Ya. Nah, itu memang disediain motor. Oh, disediain motor. Itu jadi lu ngemes atau ke rumah warga sana Bang? Jadi komunitas. Oh, komunitas gitu, kayak teman-teman komunitas. Ya udah kan disediain motor, kita jalan rame-rame. Ya satu motor 2 orang ya, kalau nggak salah 6 sampai 8 motor lah yang disediain. Bentar Bang, berarti lu dari stasiun dijemput tuh? Dijemput. Oh, dijemput. Dijemput, nyampe sono. Udah jalan kan ya, dua motor. Nah, jadi itu nyampe kalau nggak salah ya siang, istirahat, malamnya baru kita jalan ke satu tempat lagi tuh, ke tempat orang yang bahasanya kita pengen sharing-sharing, belajar segala macam. Ya mau main-main lah segala macam lah. Nyampe di situ memang kan kalau misalkan kita kayak gitu rata-rata touringnya ya sejajar itu. Sejajar maksudnya motornya ya di pinggir kiri semua. Oh iya. Ya. Nah, ini tempat pertama lu kemana nih? Itu ke tempat teman. Iya, maksudnya daerah Kediri atau mana? Ke Madiun dulu. Oh, ke Madiun dulu. Tapi ke temannya juga itu memang orang Madiun juga. Oh, gitu. Nah, pas dari situ karena jalannya berurutan dan di situ juga skemanya nih begini. Kebanyakan kan kalau misalkan di Madiun itu kalau nggak salah ya, saya juga nggak tahu masalah tempat wilayah sana. Tapi yang saya kunjungin itu memang dalam keadaan malam gelap, tanpa jarang adanya lampu jalan. Nah, juga Madiun ya. Itu lu pinggiran sawah berarti ya? Iya. Apa di alun-alunnya tuh? Kurang tahu dah kalau kayak gitu. Nah, di situ memang pokoknya jalanannya ya bagus, cuman kiri kanannya itu memang sawah. Oh. Kebun-kebun semua ya, jadi memang gelap benar. Suasana kampung lah. Ya. Lagi bahasanya apa ya? Lagi kita konvoy jalan bareng, berjejer di sebelah kiri. Jadi itu saya sama teman saya ngendarain. Nah, di belakang kebetulan memang orang Madiun asli. Orang Madiun asli. Oh, orang Madiunnya malah di belakang. Iya. Lu malah di depan ya? Karena di depan lagi ada yang nuntun. Jadi kita sekitar 3 sampai 4 motor gitu, baru kita tuh tempatin. Nah, belakangnya baru yang lain gitu. Nah, udah nyampe situ berjejer jalan sampai akhirnya
di sini kejadiannya itu memang yang kita lihat pertama kali, yang namanya motor berjejer, terus di depan ada sesuatu kan, otomatis kan kita harus begini dulu, iya, kan iya, ya, harus begini dulu. Nah itu yang kita lihat, karena jaraknya juga kita nggak mepet, saling mepet, memang ada jarak sekitar 5-10 meter lah, jarak satu motor ke motor yang lain. Oh jauh juga berarti. Iya. Nah di situ memang baru kita bisa lihat, lagi naik motor ya, kok di depan kita kayak ada semacam mobil box, cuman kita tahu itu sebenarnya kuda delman. Oh kuda delman. Kuda delman, tapi masalahnya tuh di belakangnya itu kayak mobil box kan rata semua. Iya. Ya kan? Kayak kotak gitu lah ya. Betul. Nah, oh lu ngiranya itu mobil box? Mobil box awalnya, sampai di situ punya pikiran kan, ini mah bukan mobil box, ini ya kayak semacam delman gitu. Nah pas dari situ karena kita saking penasarannya, ya kita naik motor ya sambil ngelongok bawah gitu kan, pengen lihat kakinya, kudanya ada apa kagak gitu, maksudnya ini bener apa kagak sih kan gitu. Ya berarti lu mah kaget juga bang ya, dalam suasana yang sunyi sepi terus nggak ada siapa-siapa yang lewat, tiba-tiba ada lu nganggapnya mobil box, ketika ada lu deketin ternyata delman, lu kaget juga tuh. Jadi masih lu tegesin tuh? Iya, belum. Jadi yang lain sudah pada ngelewatin, nah gue masih di belakang nih. Gue tegesin, bahasanya ngelongok, kok nggak ada kakinya begitu. Nah, ya udah kan, otomatis kan mau nggak mau ya kita harus ngelewatin, ya kan, harus ngelewatin. Nah, pas ngelewatin saking penasarannya, pas lagi papasan tuh samping-sampingnya, baru kita nengok ke kiri, gitu, nengok ke kiri. Nah nggak tahu juga ya, wallahu alam ya benar apa enggak, karena ya memang ini bukan semacam halu, tapi memang yang kita lihat itu nyata. Lewat mata kita sendiri. Dan ini juga yang ngalamin bukan lu doang ya, sama ya rombongan lu juga pasti ngeliat kan itu? Kalau itu kurang tahu, tapi kejadian kayak gini yang belakang gue juga ngikut lihat. Oh gitu. Iya, intinya bukan lu sendiri gitu. Ya udah dipastikan itu beneran lah ya. Iya. Terus pas gue kayak gitu, gue papasan gue nengok ke kiri dong, nengok ke kiri, gue kaget sampai nyebut, sampai teriak, Astagfirullahaladzim. Terus sampai ambil itu kan, karena begini, karena yang gue lihat itu nggak ada orangnya. Nggak ada orang bang? Nggak ada orangnya, jadi itu kalau misalkan gue ngelihat dari samping itu kayak semacam kuda delman, tapi kuda delman itu kan apa ya, ada rombongan buat yang di belakang tuh, ya kan, ada beberapa bangku yang buat penumpangnya. Nah, kalau ini memang kenapa gue bilang dari belakang kita ngelihat kayak papan atau ya begitu doang lah, karena memang ini delman ini buat satu bangku. Satu bangku doang. Jadi kayak delman kerajaan zaman dulu, yang cuman ada buat dua lah ya, kanan kiri gitu. Betul. Gitu. Jadi itu juga itu. Iya. Terus makanya gue nyebut situ sampai belakang gue. Belakang gue juga ngomong, lu kenapa? Dia bilang kayak gitu kan. Nepok, lu kenapa? Dia bilang. Nah, ya gue nggak bisa ngomong dong kalau kayak gitu kan. Nah, teman gue ngeliat sendiri, langsung ke samping, sama jemput juga. Ya udah akhirnya jalan, ya udah sampai situ doang gitu. Tapi kudanya ada kan itu ya? Kudanya ada, cuman orang yang buat ngilanginnya nggak ada. Iya. Kalau spesifik dari kudanya, nah ya nggak tahu juga sih, yang kita lihat sih kayak banyak lampu-lampu hijau gitu. Ada lampu hijau dengan bangku yang memang cuman dia berdua doang, khusus berdua. Iya, kayak delman kerajaan dulu lah. Iya, begitu. Nah itu cerita itu lu waktu di Madiun. Pas pertama kali lu buat festival tuh ke sana. Udah disambut tuh gitu ya? Ya nggak tahu ya, namanya kita manusia ya biasa kan, nggak ada ngapa-ngapain. Iya. Pasti kaget dong lu, ibarat kata lu pertama kali itu ke Jawa apa sebelumnya udah pernah ke Jawa bang? Pertama kali. Wah berarti kaget juga dong. Ya selama di rumah, selama di Jakarta ya dari kecil sampai sekarang ini ya nggak pernah ngeliat sama sekali. Iya, maksudnya buat makhluk kayak gitu ya kita wajib percaya, cuman ya yang kayak gitu ya alhamdulillahnya belum pernah ditunjukin gitu.
dan lu ditunjukin pada saat itu. Iya. Setelah itu gimana tuh? Nah setelah itu ya udah sampai akhirnya pulang, ya udah diam-diaman tuh sama temenku yang di belakang. Iya. Ya karena nggak berani. Iya itu karena ya masih tegang lah dan shock lah. Dan biasanya tuh kalau begitu, kalau udah nyampe lokasi baru cerita tuh, atau enggak pas siang ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Sampai gue pulang, sampai bertahun-tahun, ketemu terakhir 2 tahun kemudian, ya baru gue cerita. Oh, buset 2 tahun Bang. Iya. Karena memang di situ kan orangnya itu memang awalnya tinggal di Jakarta, awalnya emang asal dari Madiun, sampai akhirnya dia ke Jakarta. Oh, ya, baru ketemu. Iya. Tinggal di Jakarta buat kerja, sekalian festival lah segala macam. Nah dari situ kita dapat undangan ke Jawa, akhirnya kita datang. Nah dia nggak pulang lagi ke Jakarta gitu, dia tapi tetap di sana, di Madiun gitu. Emang kalau gua searching sih emang Madiun emang dulu kan tempat pembantaian sih ya, dulu PKI juga di situ ya. Wajar sih kalau ada hal-hal semacam gitu. Terus gimana tuh Bang, ada pengalaman lagi nggak setelah lu melewati pengalaman itu gitu? Nah setelah itu dari Madiun, tetap dari Madiun tapi memang beda hari. Oh iya, beda hari. Nah di situ kan ya namanya kita Islam kan ya, habis ketemu sama tuan rumah, ya sholat maghrib. Dan di situ juga tempatnya itu kan memang agak jauh, rumah sama musola. Oh, sama musola. Dan rumahnya itu memang jaraknya jauh-jauh. Nah, suasana kampung. Iya, memang pedalaman banget. Nah sampai di situ akhirnya sholat bareng-bareng. Pas habis tahiyat akhir, rapi sholat, baca doa sambil merem. Ya selayaknya kita baca doa lah. Dan menghayati lah ya. Iya. Menghayati. Pas dari situ melek, celingak-celinguk kiri kanan, kok sepi di musola itu. Tadinya rame nih. Iya tadinya ya rame, habis sholat ya nggak tahu kita kelamaan baca doanya apa gimana, kita nggak tahu dah. Nah habis dari situ ya kita lihat kiri kanan emang sepi. Mikir di situ ya mungkin udah pada balik duluan kali ya. Iya, gue ditinggalin. Nah ya udah, akhirnya ya gue keluar. Gue celingak-celinguk lagi. Lu nggak nyari teman lu Bang? Nyari, dalam keadaan nyari, karena yang namanya itu kan udah lumayan jauh, terus juga kita kan nggak tahu, ya namanya manusia kan kadang lupa tempatnya kan, rumahnya yang mana kan gitu. Dan ini maghrib ya lagi, udah malam ya? Maghrib, mau menuju ke Isya, kalau nggak salah 9:30 lah. Terus pas dari situ, pas gue ngeliat celingak-celinguk di halaman, di terasnya, bukan masjid sih, musola. Pas dari situ nggak ada orang juga, sama. Oh nih, jadi lu selesai doa dan wiris sebentar deh ya? Iya. Zikir sebentar, lu keluar nih? Keluar. Nyari orang lah ya, penasaran nih? Dan lu mau balik nggak tahu tempatnya karena lupa ya, lu nyari tuh? Iya. Nah lu celingak-celinguk, terus? Sampai nggak ada orang kan di situ. Nah jadi tempat kondisi musolanya itu memang ya musola kayak biasanya kan, ya bangunan musola, ada terasnya sedikit. Habis itu kan ada sebagian kayak halaman, bukan halaman sih, untuk jamaah perempuan. Tapi beda apa ya, beda tempat gitu. Bukan di satu musola itu, tapi di sampingnya, agak di samping. Nah pas dari situ ya karena memang kondisinya kita nggak tahu kan tempatnya di mana, kita mau balik juga nggak tahu, teman-teman yang lain juga agak ada. Sampai akhirnya kita ngelewatin itu, mungkin ada di samping. Kan sampai di samping itu yang namanya teras sampai ke tempat ujung, ya kalau kita setarain ya setara batas imam kan gitu. Nah di situ emang jadi begini nih bayangannya, ada temboknya begini, ini musola kan, pintu masuknya musola. Nah di sini sampingnya tempat buat jamaah perempuan. Tapi cuman ya beberapa meter lah, kecil. Sampai di situ memang yang gue lihat ya ini mah pakai ya benar-benar kepala mata gue sendiri ya. Jadi yang gue lihat tuh
kayak ada sesuatu, nggak tahu orang, nggak tahu benda, tapi itu putih dalam keadaan duduknya tuh misalkan nih, ini tembok itu ya, imam madep sana ya. Nah, dia lagi begini, kakinya selonjoran ke sana dengan sambil nyender dengan berbalut putih-putih semua, kakinya juga nggak kelihatan, tapi masih ada bahasanya apa ya, struktur badannya, badan yang memang lagi nyender ke sana. Cuman kan kalau misalkan kita nyender ke sana, otomatis kan kepala kita kan otomatis ke sana juga dong, ya kan? Tapi ini memang nggak kelihatan mukanya, nggak tahu mukanya lagi madep ke sana, kan kita nggak tahu juga ya. Pokoknya kalau kita lihat dari teras itu nggak ada mukanya, nggak kelihatan. Nah, yang kita anehnya itu, yang kita bingung ya, itu benda atau itu ya sesuatu lah, makhluk apa siapa gitu, kita nggak tahu ya. Iya. Itu lagi senderan ya begini. Oh, lagi begini? Iya. Waduh. Ya, sekarang kan begini logikanya, kalau misalkan dia madep ke sana kan otomatis kan kalaupun begini kan kelihatan mukanya dong. Iya. Dari teras. Ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Yang lu lihat tuh hitam doang atasnya, Bang? Bukan hitam, putih, benar-benar putih semuanya juga. Putih. Semuanya putih. Nggak tahu dia kayak pakai mukena. Oh gitu ya. Kalau orang kan ibarat kata ya pasti kelihatan ada rambut-rambutnya atau gimana ya. Oh, ini nggak kelihatan putih tok gitu. Iya, putih semua. Putih semua ya, lagi begitu. Iya, beberapa kali. Itu ya cuma kan gimana tuh? Iya, kalau kan bahasanya apa ya? Kalau kayak gitu ya nggak terlalu kaget lah. Kecuali yang tadi kuda itu ya, baru itu benar-benar kayak ngagetin banget. Nah, kalau ini kan ya kita udah lihat dari jauh ya, cuman begitu doang ya udah. Kan mau diapain lagi kan. Nah, pas itu ya udah, kita nggak usah mikirin lah. Kata gue begitu kan ya. Udahlah, gue nggak usah pikirin. Niatnya pengen pulang, nungguin dulu kan bentar di teras. Itu masih nungguin tuh sekitar 2 menit sampai 3 menit. Yang gue bingung gini. Pas dari situ, pas gue lagi diam di situ, itu yang lain baru pada kelas sholat. Buset. Lu udah keadaan di depan musola itu? Iya. Tiba-tiba orang banyak nih keluar dari musola itu? Buset. Tadinya kagak ada nih? Tadinya nggak ada. Waduh. Jadi tuh kalau misalkan dihitung waktu dari gua bahasanya selesai doa, habis itu gua ke teras, habis itu gua ngeliat sosoknya sesuatu lah, sampai akhirnya gua ke teras lagi, gua diam dulu sebentar. Nah, itu kurang lebih ya 10 menit. 10 menit gua tungguin. Nah, jedanya 10 menit. 10 menit kan nggak mungkin lah orang selama-lamanya kan, paling sholat ya 5 menit. Ya kan? Pada keluar semua, walaupun doa kan kita juga kedengeran dong. Iya. Nah, ini yang kagetnya ya baru pada keluar semua. Nggak masuk logika banget sih itu. Iya. Nggak masuk logika. Nah, pas dari situ teman-teman gue pada keluar, ya gue tanya, lu dari mana? Ya abis sholat lah, dia bilang kayak gitu. Sedangkan gue nungguin dia. Aneh nih, aneh. Gue nggak tahu itu lagi ya. Kalau dibilang halu ya nggak mungkin lah, karena ya gue ngalamin sendiri gitu, bukan dalam keadaan mata tertutup ataupun lagi gimana enggak. Dan itu juga lu kehadiran mereka datang udah rame itu juga keadaan lagi di luar itu kan, di luar musola, bukan lagi duduk pas zikir itu kan, bukan. Nah itu jadi ya bukan halu, benar. Iya. Nah dari situ ya baru dah ya pulang rame-rame. Lu jadi berkata kayak dialihkan ke dimensi lain gitu ya. Ya seakan-akan lah seperti itu. Ya kalau bisa dibilang gitu. Ya cuman ya wajib percaya ya, tapi kita nggak terlalu pikirin banget lah pada waktu itu, karena memang kan fokusnya kita mau festival, ya udah fokus aja. Nah kalau dari situ lanjut lagi ke, kalau nggak salah masih dalam keadaan di Madiun, pas dari rumah itu tuh. Buset, lu ngalamin lagi nih? Ngalamin lagi, masih ngalamin. Ke tempat sesuatu, ke tempat teman kita juga, masih komunitas. Kesana memang jaraknya emang agak jauh, sekitar 1 jam sampai 2 jam. Bang, bentar gue mau nanya, itu festivalnya pagi, siang, atau malam?
waktunya malam. Oh, malam. Kebanyakan malam. Ya lanjut aja. Nah pas dari situ ya ini sih cerita singkatnya. Gua ngendarin motor juga, teman gua di belakang. Ya. Ini lu mau kemana nih? Dari Madiun, kotanya masih Madiun. Iya. Kotanya Madiun ke tempat teman gua yang di komunitas juga. Iya. Nah pas dari situ gue lagi naik motor, teman gue di belakang gue boncengin. Ya cuma sekedar begitu sih maksudnya. Ya tapi aneh juga karena bikin celaka, hampir bikin celaka gue gitu. Karena yang gue alami tuh ketika memang gue lagi ngendarin motor, nah itu kayak ada bayangan hitam yang pengen nabrak gue. Maksudnya nih gue lagi jalannya begini. Jadi ini memang kalau yang khusus ini memang gue ngelewatin ini ya kiri kanannya memang pohon-pohon tinggi semua. Karena memang udah jatuhnya udah ke pelosok gitu. Di Madiun, kota Madiun, tapi memang yang masih yang udah jauh banget lah gitu. Nah, gue lagi jalan kayak ada bayangan hitam karena yang namanya kayak gitu kan udah gelap, otomatis lampu pencahayaan cuman ada di lampu motor, otomatis kan kita ngelihatnya kalau enggak di bawah di aspal, kalau enggak kan ke depan. Iya. Benar kan? Iya benar. Karena ya lampunya ya cuman itu doang. Iya, lampu jalanan juga ya masih ya remang-remang gimana. Lagi pula juga itu nggak ada lampu jalan sama sekali. Benar-benar kayak kita masuk ke hutan ya jalanannya juga rusak. Gitu. Kayak mau ditabrak ya mau nggak mau ya gue ngerem mendadak. Lu lagi jalan asik nih tiba-tiba ada bayangan kayak nyebrang gitu. Iya. Lu ngerem mendadak. Setelah lu lihat itu gimana tuh? Maksudnya apa itu orang atau gimana bang? Jadi kayak bayangan hitam doang. Bayangan hitam doang. Pas gue lagi jalan dia kayak lagi pengen nyebrang. Pas gue ngerem mendadak dia balik lagi. Balik lagi bayangannya. Nah di situ ya untungnya alhamdulillahnya masih selamat. Ya kan kita nggak tahu ya udah celaka di tempat orang, kita nggak tahu kelapangan itu. Kalau pengalaman lu sih cuma itu doang. Horor juga ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi lu kalau udah ngalamin kejadian-kejadian gini, lu maksudnya buat menuju ke tempat apa yang lu udah rasain itu, lu kapok apa enggak bang? Kalau kapok sih enggak. Karena yang tadi gue bilang, ya kita wajib percaya sama yang gaib. Ya namanya Islam kan, orang Islam ya kita harus wajib percaya gitu. Ya cuman kalau buat masalah takut nggak takut ya itu balik lagi ke diri kita sebenarnya. Ya kalau gue dibilang takut kapok enggak ya. Iya karena ya cuman sekedar begitu doang ya udah gue lupain aja, nggak terlalu gue ambil pusing. Jadi itu pengalaman lu pribadi ke Madiun bang ya? Waktu festival Hadroh. Ya cukup menarik dan terkesan sih. Orang Jakarta terus tiba-tiba berkunjung ke suatu daerah Jawa, terus tiba-tiba dialamin seperti itu. Ya shock juga sih sebenarnya. Iya. Ya bilang shock sih shock. Ya pulang sih alhamdulillah nggak sakit nggak apa ya selamat dalam keadaan selamat. Sekian dari kami. Ini adalah pengalaman pribadi Bang Zaki. Bagi teman-teman yang punya pengalaman horor, mistis dan lain sebagainya bisa di komen di YouTube kita atau kirim di email di bawah ini, yaitu tersembunyi.official@gmail.com. Nanti bakalan kita undang ke sini dan menceritakan sesuatu apa yang terjadi kepada kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video kami yang berikutnya.